Salam, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman yang akan kita renungkan di Minggu 21 setelah Trinitas ini, tanggal 24 Oktober 2021, sebagai evangelium diambil dari Ulangan 24 ayat 17 sampai 18 dalam terang tema hidup rukun dengan sesama. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan di sana. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikian firman yang akan kita pahami untuk mengetahui kehendak Tuhan yang akan kita lakukan demi kemanusiaan dan kerajaan surgawi yang rukun dan damai sejahtera di bumi. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita mendalami firman ini demi memahaminya sebaik-baiknya. Pertama, manusia punya kewajiban sosial. Firman ini hendak menyatakan dengan tegas bahwa manusia memiliki kewajiban sosial. Manusia diciptakan bukan sendiri. Dia punya teman yang namanya juga manusia, yang tulang dari tulangnya, daging dari dagingnya. Artinya sesamanya manusia itu punya kebutuhan yang sama. Kebutuhan pangan, kebutuhan rohani, kebutuhan sandang, dan kebutuhan papan. Kesamaan kebutuhan itu bisa membuat manusia terjatuh ke dalam dosa, seperti makan buah pohon terlarang waktu itu di Taman Eden, Adam dan Hawa. Dan bisa juga mendorong manusia itu untuk maju bersama, sejahtera bersama, seperti sewaktu manusia itu menyemat daun pohon ara dan membuat cawat bagi mereka. Kejadian 3:7. Ketimpangan sosial dan sosial agamis, atau ketimpangan sosial masyarakat dan sosial agamis di kalangan manusia menimbulkan rasa cemburu yang bisa berpuncak pada tindakan membunuh orang yang tidak bersalah. Itu yang kita pelajari dari peristiwa Kain membunuh Habil. Walau berbeda ambisi keagamaan manusia, harus diusahakan agar manusia itu sama dalam kesejahteraan sehari-hari. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial maupun kecemburuan sosial agamis. Tentu saja yang mengusahakan adalah manusia-manusia yang berbeda ambisi keagamaan dan ambisi keimanannya itu sendiri. Jangan harapkan malaikat-malaikat membuat terjadi kesejahteraan bersama. Walau mereka tidak saling mengasihi satu sama lain, tetapi usaha mensejahterakan semua manusia merupakan kewajiban yang harus bisa berjalan dengan baik. Itulah tugas yang dikerjakan oleh suatu negara yang masyarakatnya multimajemuk seperti Indonesia, Amerika, Uni Eropa, dan lain-lain. Misalnya dengan adanya pajak sosial dalam pajak yang dipungut pemerintah, maka pengangguran, gelandangan, orang miskin, orang asing, orang terlantar, anak yatim maupun piatu, janda miskin mendapat tunjangan kesejahteraan minimal. Makanya kita bayar pajak, bukan hanya membangun industri, membangun infrastruktur. Pajak yang dibayar oleh rakyat, melainkan untuk kesejahteraan sosial masyarakat dan sosial agamis. Yang kedua,
bangsa Israel diingatkan tentang tanggung jawab sosial mereka, yakni pensejahteraan orang miskin, orang asing, orang yatim, dan janda miskin. Peringatan itu diberikan melalui sejarah kebangsaan mereka di zaman Musa di Mesir, yakni perbudakan yang dialami mereka di Mesir dan pembebasan mereka dari pembudakan itu oleh Tuhan. Dikatakan penebusan oleh Tuhan. Manusia zaman sekarang diingatkan akan tanggung jawab sosial mereka melalui pembebasan manusia dari segala jenis penjajahan dengan penegakan hak-hak ajasi manusia atau HAM dan penegakan kewajiban ajasi manusia atau KAM. Manusia yang diciptakan menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda keadaan dan latar belakang hidup, tetapi mereka semua mengharap kesejahteraan sosial masyarakat dan kesejahteraan sosial agamis yang sama. Oleh karena itu, akses setiap manusia untuk menggapai jenis-jenis kesejahteraan itu harus terbuka dan tidak boleh ada yang menutup. Sebab penutupan akses untuk kesejahteraan tersebut adalah jenis perbudakan di zaman modern. Bangsa Indonesia pantas bersyukur karena mengingat betapa pahitnya sebagai bangsa yang terjajah, maka Indonesia berusaha agar tidak ada kesan menjajah dan terjajah di kalangan pemerintah dan masyarakatnya atau rakyatnya, dan di antara suku-suku dan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jadi jangan sampai ada penjajahan budaya Arab ke dalam budaya Indonesia, itu tidak sejahtera nantinya. Dengan tegas dituliskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tentang tanggung jawab pemerintah mensejahterakan segala macam kaum miskin. Saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sesekali membaca Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 itu, khususnya pasal 28, pasal 28A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan pasal 34. Di dalamnya diaturkan banyak sekali. Salah satunya, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 28H ayat 3. Dan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Itu tertulis dalam pasal 34 ayat 1 dan 2. Begitu pentingnya tugas peduli orang miskin, yang dalam teks kita disebut orang asing, anak-anak yatim, dan janda miskin. Di suatu negara yang penduduknya multimajemuk, pemerintah harus turun tangan dan mengaturkan dalam undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar agar setiap orang tanpa melihat apa agamanya, dari suku mana, apa budayanya, turut bersama-sama meningkatkan kepedulian sosial masyarakat dan kepedulian sosial agamis itu. Dalam hal kepedulian itu, orang tidak bicara tentang mayoritas atau minoritas, tetapi bicara tentang tuntasnya kepedulian tentang tugas keadilan sosial masyarakat dan keadilan sosial agamis itu dilaksanakan. Semuanya harus turut terlibat melaksanakannya melalui pembayaran pajak yang di dalamnya termasuk pajak sosial, tanpa melihat apakah orang miskin itu lawan atau kawan seiman, patut dikasihi atau tidak patut dikasihi. Kasih kemanusiaan harus berjalan terhadap mereka orang miskin tanpa kecuali. Dalam Perjanjian Lama, tindakan itu dikatakan begini: apabila engkau menuai di ladangmu, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi.
Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemitikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Baca Ulangan 24 ayat 19 sampai 21. Ini semua merupakan aksi rakyat semesta di kalangan umat Israel. Tidak hanya aksi keagamaan semata-mata. Jadi bukan hanya perang rakyat semesta yang ada, tetapi juga aksi sosial rakyat semesta. Di zaman sekarang, selain mendukung program pemerintah sebagai wujud aksi rakyat semesta, lembaga-lembaga keagamaan bisa menunjukkan partisipasi kepedulian itu melalui pelayanan-pelayanan karitatif mereka dan melalui aksi-aksi sosial mereka. Mari lakukan di setiap sektor kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Yang ketiga, jangan perkosa hak orang miskin, jangan permiskin orang miskin. Dalam firman yang sampai pada kita ditegaskan, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim dan janda. Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda. Ulangan 27 ayat 19. Apa itu hak orang asing dan hak anak yatim dan hak janda rupanya? Beberapa dari hak-hak mereka itu, mari kita baca dari Alkitab. Bagian dari persembahan persepuluhan dari hasil tanah haruslah diberikan kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Bandingkan Ulangan 26 ayat 12. Orang asing yang menjadi pekerja harian yang miskin di tempat orang Israel tidak boleh diperas. Bandingkan Ulangan 24 ayat 14. Orang asing, anak yatim, dan janda yang ada di tempat bangsa Israel harus diikut sertakan dalam sukaria pesta hari raya. Bandingkan Ulangan 16 ayat 11 ayat 14, bandingkan Ulangan 26 ayat 11. Orang asing, anak yatim, dan janda yang ada di dalam tempat bangsa Israel harus diperkenankan datang makan dan menjadi kenyang ke perjamuan. Bandingkan Ulangan 14 ayat 29. Hak anak yatim dan janda harus dibela dan kepada mereka harus ditunjukkan kasih Tuhan dengan memberi mereka makan dan pakaian. Ulangan 10 ayat 18. Para hakim harus memberikan putusan yang adil di dalam perkara-perkara mereka dengan orang Israel. Bandingkan Ulangan 1 ayat 16. Satu hukum dan satu peraturan yang berlaku bagi orang asing dan bagi orang Israel. Bandingkan Bilangan 15 ayat 16, 29, Imamat 24 ayat 22. Sama seperti orang Israel, orang asing juga harus diampuni kalau membunuh tanpa disengaja. Bilangan 15 ayat 26. Kota-kota perlindungan juga berlaku bagi orang asing yang mencari suaka perlindungan. Bandingkan Bilangan 35 ayat 15. Orang asing yang ada di negeri Israel tidak boleh ditindas oleh bangsa Israel. Diulangi lagi. Bandingkan Imamat 16 ayat 39. Orang asing yang tinggal pada Israel harus sama bagi Israel seperti orang Israel asli dari antara orang Israel. Israel harus mengasihi mereka seperti diri mereka sendiri. Bandingkan Imamat 19 ayat 34. Dalam Ulangan 24 ayat 17b diaturkan lagi, juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gading. Selain pakaian dikenakan kepada tubuhnya, pakaian ini di sini dapat juga dipahami dalam arti rumahnya, putra-putrinya, selimutnya, tanah warisan suaminya, atau miliknya yang lain. Itulah yang dimaksud dengan pakaian yang bisa digadaikan. Semua yang dimiliki seorang janda tidak boleh dijadikan menjadi boroh pinjaman janda tersebut. Kalau seorang janda meminjam, kepadanya diberikan pinjaman itu tanpa boroh dan tanpa bunga.
Dan yang terbaik bahwa uang yang dibutuhkan oleh janda itu disumbangkan saja kepadanya. Masih adakah di antara kita yang melakukannya di kalangan umat Tuhan? Nah, jarang mungkin ya. Demikianlah bangsa Israel menegakkan hak-hak orang miskin dan jauh dari tindakan memperkosa hak-hak orang miskin tersebut. Tujuannya adalah satu, keadilan sosial bagi seluruh penduduk Israel, bukan hanya bagi seluruh rakyat Israel, dapat terwujud. Yang kedua, juga kerukunan kaum miskin dan kaum kaya terjadi. Itu tujuan kedua. Dan tujuan ketiga, kerukunan pemerintah dan penduduk atau yang diperintah juga ternikmati oleh semua lapisan masyarakat. Kalau tiga kerukunan itu tidak ada, omong kosong bernegara, omong kosong beragama juga. Mungkin kita perlu belajar dari negeri orang. Bagaimana negeri Jerman mempedulikan orang-orang miskin, mungkin perlu dibandingkan dengan yang dilakukan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Jerman itu seorang pendatang harus sama dengan penduduk Jerman, yakni masuk asuransi kesehatan yang biayanya tidak terlalu mahal. Dengan asuransi itu 3 lembar kertas tanda asuransi digunakan 1 tahun untuk pergi ke dokter, dan itu setiap 4 bulan diberikan ke tangan dokter. Setiap orang mendapat pelayanan kesehatan maksimal dari dokter yang dipilih orang sakit, termasuk orang miskin atau miskin yang sakit. Lalu asuransi yang membayar semua biaya untuk pelayanan kesehatan itu. Kalau ada resep dokter, si sakit bisa menerima obat dari apotik yang manapun, dan untuk setiap obat yang termahal pun cukup dibayar orang yang berobat Rp2 mereka. Dulu waktu saya di sana 2 mark. Semua sangat membantu orang miskin tanpa diskriminasi, itu yang penting, tanpa diskriminasi. Untuk setiap anak yang lahir di keluarga yang sudah jadi penduduk negeri itu, bukan hanya untuk rakyat, semua penduduk, baik pendatang, diberi oleh pemerintah uang untuk biaya menyusuinya, membesarkan anak itu dari lahir sampai 10 tahun. Untuk anak kedua semakin banyak, dan untuk anak ketiga juga semakin tambah banyak, dan untuk anak keempat semua biaya anak itu ditanggung pemerintah. Jadi ada keluarga miskin yang hidup dari bantuan pemerintah membeli susu bagi anak-anak yang lahir di keluarga itu. Orang tuanya dibiayai anaknya lah dari uang sosial bagi mereka itu. Kalau ada 5 anak keluarga itu sudah cukup untuk biaya orang tuanya. Peminta-minta boleh ada, tetapi tidak ada penduduk yang mau memberikan sen kepada peminta-minta. Bagi gelandangan disediakan rumah singgah yang di sana lengkap makanan minuman untuk setiap hari dan tempat tidur yang empuk. Mereka bisa menikmati itu daripada meminta-minta. Kepada orang miskin diberi bantuan sewa rumah sesuai kwitansi sewa rumah tersebut. 2 menit sesudah kwitansi diberikan ke bank, uang pengganti langsung masuk ke rekening penyewa rumah. Bantuan untuk sembako, air, dan listrik bagi keluarga miskin diberikan secukupnya di bulan pertama. Kalau keluarga miskin itu ingin mendapat bantuan lagi untuk bulan berikutnya, dia harus kumpulkan kwitansi penggunaan uang yang diterimanya di bulan pertama. Tentu saja tidak akan lebih. Dari mana bisa lebih kalau tidak ada pendapatan keluarga itu dari yang lain? Kalau hilang kwitansinya, hilanglah klaimnya untuk minta bantuan dari pemerintah. Semua kwitansi itu, pembelian sembako, kebutuhan lainnya, kwitansi pembayaran listrik, pembayaran air, diserahkan ke bank pemerintah di akhir atau awal bulan. Dan 5 menit berikutnya uang itu sudah masuk lagi ke rekening keluarga yang miskin yang mendapat bantuan tersebut. Dengan demikian bantuan itu sangat realistis dan tidak bisa dipermainkan. Si miskin pun tidak bisa memboroskan uang bantuan itu hanya dalam sehari kalau dia mau hidup sampai akhir bulan. Uang kuliah tidak ada, hanya uang untuk taman kanak-kanak yang perlu dibayar orang tua anak. Beasiswa adalah untuk membayar biaya hidup, makanan dan sewa rumah, sewa listrik, sewa kamar dan lain-lain, sewa air. Bayar air di kota mahasiswa miskin itu kuliah.
Kalau ada orang miskin yang harus naik bis, tiket bulanannya disediakan oleh pemerintah setempat. Sangat murah. Semua pekerja muda ya, membayar pajak pendapatan 20% dari gajinya, dan yang sudah lama bekerja hanya 15% dari gajinya. Setiap pekerja harus membayar uang pengangguran, yakni untuk membiayai hidup tenaga kerja yang menganggur, termasuk diri pekerja itu sendiri kalau dia menjadi pengangguran. Gaji pengangguran itu dibayar hingga si pekerja mendapat pekerjaan lagi, dicarikan pemerintah oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kalau terlalu lama pengangguran, maka yang dibayar hanya untuk makan sehari-hari saja. Jadi jangan lama-lama menjadi penganggur, biar gajinya penuh lagi. Semua bekerja jujur, dan orang yang berdusta pasti akan merugikan diri sendiri. Para jompo diurus sangat baik di rumah-rumah jompo. Itulah di Jerman. Di Indonesia terutama di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah sudah berusaha semaksimal menolong orang miskin atau yang tiba-tiba jatuh miskin, walau NKRI masih terhitung negara miskin. BPJS di Indonesia jalankan mirip dengan di Jerman atas usaha Bapak Presiden B.J. Habibie mungkin. Kalau bangsa Indonesia lolos dari krisis korupsi dan semua berlaku jujur dalam menjalankan BPJS, termasuk para farmasi, pabrik obat dan lain-lain, maka bangsa Indonesia akan lebih makmur dari orang Amerika. Pemerintah Republik Indonesia memberikan bantuan semaksimal untuk pengobatan orang tertular COVID-19. Pemerintah menjalankan KIS dan memberi bantuan tunai langsung, bantuan untuk keluarga prasejahtera, dan banyak bantuan-bantuan lain. Tetapi penyalurannya masih memberi peluang untuk baku tipu. Bahkan bank menahan-nahan agar ada bunganya untuk mereka, dan pemerintah tidak mau menagih bunga itu untuk pemerintah. Ada dana bos, biaya operasional sekolah, tetapi sering juga dikorupsikan. Jadi buku katanya tidak ada buku dibagi sama anak-anak. Periksa itu, sekolah-sekolah banyak saya jumpai. Ada beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, tetapi masih diberi peluang untuk diskriminasi. Dalam pengelolaannya pun masih diberikan peluang untuk melakukan korupsi. Masih belum dilakukan pembebasan uang sekolah, peniadaan uang kuliah. Lembaga pendidikan swasta masih membuat biaya pendidikan tinggi walaupun mutu belum tentu tinggi. Di negeri Indonesia masih banyak peminta-minta di persimpangan-persimpangan. Bahkan ada yang mengkomersilkannya. Ada yang mengalirkan uang yang diminta-minta itu untuk mendanai gerakan ekstremisme atau separatis. Itu lucu. Peminta-minta itu ada karena orang Indonesia sangat semangat memberi sedekah. Sebab bersedekah katanya dianggap sebagai upah, banyak upahnya di surga. Padahal itu belum tentu. Kalau sudah membudaya, tidak ada orang yang mau memberi kepada pengemis, pasti semua pengemis masuk kandang rumah singgah dan disejahterakan di sana. Tugas mensejahterakan atau mempedulikan hidup kaum miskin atau orang asing, anak yatim, janda tidak boleh hanya menjadi tugas pemerintah. Walaupun itu sudah dikatakan ada tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan orang miskin. Tugas itu harus menjadi tugas semua lapisan masyarakat. Pemerintah harus tegas membuat undang-undang, aturan yang mengatur bagaimana semua lapisan masyarakat itu berpartisipasi semaksimal. Walaupun mereka tidak seiman, tidak seagama, tidak saling mengasihi, tetapi warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia, mereka harus berpartisipasi melalui peraturan dan menjalankannya. Tapi kalau membayangkan umat Kristen masih dalam keadaan seperti bangsa Israel yang masih mengembara itu, maka umat Kristen harus secara sadar melakukan aksi umat Kristen semesta dalam rangka peduli kaum miskin, orang asing, anak yatim, dan janda, dan orang miskin lainnya. Orang Kristen harus belajar menghilangkan sekat-sekat denominasionalnya agar dapat melakukan aksi-aksi umat Kristen semesta demi peduli orang miskin. Yang keempat yang perlu kita renungkan, jas merah atau jangan sama sekali melupakan sejarah, kata orang di Indonesia, agar perjuangan pengisian kemerdekaan dan keutuhan NKRI tetap diusahakan bersama.
Sejarah perjuangan bangsa di zaman perjuangan dan pendirian NKRI, di mana semua lapisan masyarakat tidak mengenal sekat-sekat kesukuan, bahasa, agama. Demi tegaknya bangsa Indonesia, NKRI, bahasa Indonesia, tanah air Indonesia, Undang Dasar RI tahun 1945, lenyapnya penjajahan dari bumi Indonesia, dan arak-arakan bersama untuk menggapai kesejahteraan bersama dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua sekat-sekat kita tinggalkan waktu itu demi cita-cita ini. Israel diwajibkan melakukan peduli orang miskin berdasar pada ingatan akan sejarah bangsa Israel di Mesir, atau mulai dari kakek moyang mereka Abraham sebagai orang asing di tanah Kanaan yang akan diwariskan kepada keturunannya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikian Ulangan 24:18. Umat Kristen tanpa kecuali harus mengingat sejarahnya di abad mula-mula, di mana mereka semua adalah orang miskin karena ditindas oleh manusia sekitarnya. Dan dengan mengingat sejarah itu, orang miskin sepantasnya tidak menindas orang miskin. Orang Kristen sepantasnya tidak menindas orang miskin. Tuhan menolong orang Kristen menjadi kaya, bahkan pernah menjadi agama negara. Dan kalau sudah begitu, partisipasi atau perbuatan untuk menolong orang miskin agar terbebas dari kemiskinan harus lebih hebat dari orang Kristen itu. Mengingat pengalaman miskin orang Kristen di abad permulaan, umat Kristen sekarang harus benar-benar sungguh-sungguh peduli orang miskin. Mari kita lihat sejarah kita sekarang, atau apa yang dilakukan oleh kita secara bersama. Yang kelima, perbudakan di Mesir membuat bangsa Israel tetap sebagai orang asing yang tidak dihargai, walaupun mereka pernah berjasa bagi Mesir dan sudah 400 tahun lamanya di sana hidup secara turun-temurun. Penindasan demi penindasan mereka alami. Pengalaman seperti itu tidak boleh terjadi pada orang asing yang ada di tengah-tengah umat Israel dari pihak Israel sendiri. Orang Israel harus ramah kepada pendatang dan bertanggung jawab penuh untuk kesejahteraan mereka. Jangan sampai ada orang Kristen juga dalam pengembangan pariwisata ini selalu bertekad menipu para turis dan lain-lain. Jangan. Sewaktu bangsa Israel di Mesir, mereka juga ibarat seorang anak yatim yang tidak punya ayah lagi. Mereka tidak bertuhan dan tidak dapat beribadah kepada Jehovah Bapa mereka. Hal itu sangat menyakitkan. Mereka mengalami kepahitan dalam hidup sehari-hari dan kepahitan hidup rohani. Kepahitan seperti itu tidak boleh dialami anak-anak yatim di tengah-tengah umat Israel. Banyak anak Israel menjadi yatim sewaktu Israel di Mesir sebagai budak, karena ayah mereka, ayah dari keluarga Israel dipaksa kerja keras sebagai budak, ditindas dan mati, meninggalkan anak-anaknya. Anak yatim masih punya ibu, tetapi si ibu tidak tahu cara menafkahi anak-anaknya. Karena kemiskinannya, bisa saja si ibu yang janda itu pergi menggadaikan pakaiannya yang jenisnya sudah disebutkan di atas tadi demi menafkahi anak-anaknya. Kalau barang gadaian si janda itu disambut orang lain, maka terjadilah pemiskinan si miskin yang tiada taranya. Karena pertolongan kepada janda dari keluarga budak tidak ada. Pengalaman janda seperti itu tidak boleh terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Si janda miskin harus dibantu semaksimal untuk menafkahi dan mendidik anak-anaknya, bukan dengan menikahi janda tersebut, melainkan dengan memberikan kecukupan untuk kebutuhannya sehari-hari bersama dengan anak-anaknya. Yang keenam, Bapak Ibu, dari zaman Musa sampai sekarang pertanda bahwa suatu negeri merupakan negeri bahagia dan rakyatnya atau penduduknya sudah benar-benar sejahtera adalah kalau hak-hak orang miskin, anak yatim, kalau hak-hak orang asing, hak-hak janda dapat ditegakkan dan sejahtera mereka sama-sama dengan sejahtera daripada penduduk lainnya. Kalau kesejahteraan kaum miskin tidak ada di dalam suatu negeri, itu berarti negeri itu merupakan negeri yang mengerikan dan kerukunan pasti akan jauh dari kehidupan penduduknya.
Nah, Anda bisa rukun kalau ada yang lapar. Nanti yang lapar itu datang tiba-tiba membunuh orang yang bisa makan kok. Lihat waktu negeri kita masih miskin di kota kita ini. Yang tidak makan itu datang aja diambilkan uang dari saku yang lewat di jalan. Ya ini, begalan masih ada kan karena kemiskinan itu. Bisa saja menjadi terulang kembali pemberontakan kaum proletar rakyat miskin yang tidak mengenal perkemanusiaan, menghancurkan hidup para penduduk ekonomi mapan, dan bisa saja menghancurkan suatu negara maupun suatu kelompok agama kalau orang miskin itu tidak disejahterakan sama seperti yang lainnya. Maka setiap negara termasuk Indonesia dan penduduknya tanpa kecuali harus mendengar seruan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini. Itu sepenuhnya demi kepentingan kemanusiaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih Engkau ingatkan kami akan tanggung jawab sosial kami. Kiranya Roh Kudus-Mu terus mendorong seluruh umat-Mu memajukan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial masyarakat dan sosial agamis di tengah-tengah bangsa kami tanpa diskriminasi. Dan dengan jalan demikian umat-Mu bisa menjadi karam dan terang di negeri yang sedang hebat-hebatnya berusaha lepas dari kemiskinan ini. Terima kasih Bapak, ampuni dosa kami, sembuhkan semua orang sakit, bantu negara kami menyelesaikan persoalan orang-orang yang sakit itu, terutama oleh COVID-19. Kiranya semua penduduk Indonesia dapat disuntik vaksinasi kedua, dan kalau perlu nanti vaksinasi ketiga agar benar-benar kebal imun terhadap penyakit yang menular tersebut. Kabulkanlah doa kami ini ya Tuhan, yang kami mohon kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.